Halo semuanya, kali ini kita lagi ada di Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharto Surakarta. Ini tuh semacam UPT yang ada di bawah Kementerian Sosial ya, teman-teman. Di sini itu untuk fokusnya, visi misinya itu rehabilitasi kelompok rentan seperti disabilitas, kemudian korban kekerasan seksual. Kalau di sini itu lobbynya guys. Kemudian ada parkirannya juga di sana. Iya. Halo guys, kali ini aku ada di lapangan futsal Sentra Terpadu yang biasanya orang-orang yang direhab berolahraga di sini seperti futsal, basket dan lain-lain. Halo guys, kita lagi ada di masjidnya Sentra Terpadu Prof. Dr. Suharto Surakarta ya guys ya. Di belakang aku ini ada tempat rehabilitas centernya. Kalau di lantai 2 itu isinya itu semua PPKS. Kalau pada siang hari itu mereka kalau yang masih usia sekolah, mereka sekolah di atas. Kemudian ada juga ruangan untuk pemberdayaan, semisal mereka dikasih kegiatan pemberdayaan seperti menjahit, kemudian bengkel, membatik dan lain-lain itu di belakang sini. Ini tempat rehabilitas center ya guys. Di sini ada juga patung Profesor Dr. Suharto. Halo guys, jadi di sini kita di belakang saya ini ada gedung Sentra Terpadu ya. Jadi gedung ini digunakan untuk acara-acara seperti sekarang ada acara ulang tahun ke-40 Sentra Terpadu. Nah, sekarang kalau di belakang aku ini ada tempat untuk rehabilitasinya. Untuk penerima manfaat itu dia dikasih satu kamar untuk tempat tidurnya ya. Untuk rehabilitasinya ini ada 2 tingkatan. Kalau yang di belakang aku ini khusus yang cowoknya aja. Kita di sini lagi di Sentra Terpadu dan di sini ada klinik Pratama yang melayani pengobatan umum, fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara dan prostetik ortopedik. Di jam operasionalnya bisa lihat ya jam 8 sampai jam 4 sore. Kontak teleponnya di sini ada, website ada, dan ini di Jalan Tentara Pelajar Jembres Surakarta. Sekian, terima gaji. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Rifna Sofian, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya ingin bertanya terkait layanan rehabilitasi dan atensi. Ya. Apa saja layanan utama yang diberikan secara terpadu, terapi fisik, okupasi, bicara, alat bantu? Oh ini ya, saya jelasin dulu. Kalau untuk layanan kita secara keseluruhan itu ada namanya layanan atensi tadi yang seperti yang disebutkan, namanya asistensi rehabilitasi sosial yang memang pendekatannya ada 3, keluarga, komunitas, dan residensial. Nah, residensial tadi yang itu di dalam lembaga yang menerima layanan yang ada di dalam sentra. Nah, untuk layanan sendiri yang di dalam sentra tadi itu banyak, meliputi layanan psikososial, layanan spiritual juga ada, terus sama layanan vokasional. Nah, vokasional di sini itu yaitu untuk pemberdayaan mereka sehari-hari nantinya. Jadi ada keterampilan praktis yang akan diberikan kepada mereka, seperti bengkel, handicraft, komputer, fotografi, dan juga menjahit. Nah, kalau misalnya layanan lain di lain itu yang seperti yang diceritakan tadi itu terapi, itu mungkin masuk layanan kesehatan, layanan dukungan selain di
sosial ya, itu masuk ke layanan kesehatan, itu di layanan terapi, okupasi terapi dan terapi bicara, juga fisioterapi itu ya berdasarkan asesmen masing-masing kebutuhan penerima layanan, dan tidak semua penerima layanan mungkin membutuhkan layanan terapi atau kesehatan. Berarti dilihat dulu sesuai kondisi. Iya, di asesmen dulu sesuai kebutuhan penerima layanan. Kemudian bagaimana proses penerimaan asesmen PPKS dari awal hingga keluar? Dari awal. Iya, Dari awal penerimaan untuk penerima layanan, berarti khusus yang di dalam ya, di Iya. dalam sentra itu kita koordinasi tetap ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Berarti ke Dinsos Kabupaten dulu ya. Dinsos Kabupaten Kota, karena memang mereka kan yang mempunyai warga masyarakat ya, jadi tetap stakeholder kita mereka berdasarkan wilayah kerja yang sudah ada di kita. Kita mempunyai wilayah kerja di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, tapi tidak semua. Jadi masing-masing wilayah kerja itu akan mengirimkan PKS-nya berdasarkan persyaratan yang telah kita tentukan kepada kita. Selain dikirim oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, bisa juga dari hasil kegiatan respon kasus. Respon kasus itu adalah kegiatan layanan yang respon cepat, mungkin berdasarkan dari aduan masyarakat yang masuk ke comment center, sosial atau WA pengaduan yang masuk. Berarti WA pengaduannya itu selalu on time ya, 24 jam? Ya, selalu on time, apalagi yang di Kementerian Sosial. Jadi nanti mungkin Kementerian Sosial yang akan memapping ini itu masuk wilayah kerja. Jadi nanti kita yang akan menindaklanjuti. Berarti sebelumnya dilihat dulu kondisi orang tersebut ya? Bukan dilihat kondisi orang tersebut. Jadi kalau respon kasus itu tidak melihat kondisi, jadi kita memang langsung bertindak karena dari aduan masyarakat. Karena itu kan itu dari bottom up ya, jadi kita langsung tidak lanjuti. Jadi saat di lapangan nanti baru kita bisa lakukan asesmen, dan langsung di saat itu juga kita langsungkan intervensi yang PPKS itu akan didapatkan. Lalu layanan mana yang paling sering dimanfaatkan dan apa tantangan terbesar dalam melakukan pelaksanaan layanan tersebut? Yang sering dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan. Ini untuk menerima layanan di dalamnya. Di dalamnya. Kalau yang sering dimanfaatkan itu, ya saya bilang tadi ya, tidak ada sering, karena kan itu berdasarkan kebutuhan penerima layanan. Jadi dari hasil asesmen itu mereka membutuhkan apa. Jadi kalau disabilitas fisik memang kebanyakan membutuhkan layanan terapi karena berkaitan sama anggota geraknya. Itu juga nanti dibedakan dengan usia. Kalau misalnya masih usia anak itu masih bisa ditangani dengan segera, dan mungkin itu lebih intens kita lakukan. Karena kita tidak memberikan layanan kalau mungkin udah usia dewasa, kita beri layanan juga, cuman kan memang ada batas maksimal karena kan udah dewasa. Jadi batas maksimal anggota gerak mereka itu semaksimal itu saja, tidak bisa kita tingkatkan kalau kita memberikan layanan terapi pada anak. Dan kalau misalnya kita kan multi layanan, jadi bukan disabilitas fisik aja, ada sensorik, ada intelektual, dan ada mental. Jadi disesuaikan intervensi yang dilakukan berdasarkan kedisabilitasannya, dan penerima layanan yang lain yang kekerasan seksual, mungkin dengan terlantar atau dengan kekerasan pada rumah tangga, itu kita disesuaikan dengan masalah sosial yang ada pada mereka. Lalu bagaimana peran dukungan keluarga dalam program atensi? Nah, dukungan keluarga itu penting karena keluarga itu pada orang yang terdekat. Makanya pada atensi itu pendekatan keluarga itu yang paling utama. Pendekatan keluarga paling utama, dan kalau keluarga dan kelompok lingkungan sekeliling itu tidak mempunyai support system yang baik untuk PPKS ini, itu jadi pendekatan residensial itu atau PPKS dibawa ke sini itu adalah pilihan. Kadang memang juga banyak keluarga yang tidak mensupport. Iya, gitu. Tapi tetap kita kasih edukasi untuk
support PPKS ini. Salah satu programnya itu adalah family support atau dukungan keluarga. Jadi beberapa PPKS yang akan melakukan terminasi itu adalah akan selesainya dilakukan rehabilitasi sosial di sini, akan sebelum pemulangan kita akan undang keluarganya untuk kita kasih penguatan terhadap PPKS ini setelah nanti kembali ke rumah. Itu salah satu programnya. Dan untuk PPKS yang ada di sini ada juga tuh yang melakukan operasi yang medis ya untuk Ada juga di sini. iya. Jadi kan mungkin di daerahnya itu mungkin tidak support oleh Alat kesehatan atau fasilitas kesehatan yang baik seperti kan kalau untuk fisik kan lebih ke RSO ya, Iya. mungkin jauh. Jadi bisa di sini dan kita fasilitasi untuk pengantaran ke sana. Jadi PPKS-nya biasanya disertai sama pendamping yaitu orang tua atau wali. Nah, saat melakukan misalnya nih terapi umum setelah PPKS itu selesai dioperasi itu kita ajarkan juga ke keluarga nanti penanganan setelah PPKS kembali ke rumah bersama keluarga. Jadi ada edukasi. Emang keluarga emang harus dikasih edukasi. Memang poin pentingnya itu memang di keluarga karena kan pemerintah ataupun lingkungan lainnya adalah support aja. Jadi lingkungan yang penting itu adalah Keluarga. Kadang kan banyak yang keluarga yang malah menyalahkan anaknya tersebut. Nah, yaitu hal-hal seperti itu juga yang kita kasih edukasi di kegiatan family support. Padahal kan misalnya kayak mungkin yang disabilitas ini mungkin ada dari orang tuanya yang tepat hamil, tidak minum vitamin, tidak makan teratur. Oh, maksudnya padahal itu tuh bukan kesalahan di penderitanya sendiri anaknya, tapi itu kan banyak faktor yang mengakibatkan itu ya. Itu memang kan balik juga sama latar belakang masing-masing berbeda. Ada juga sih PPKS yang punya anak kembar dan dua-duanya kembar dua itu dan dua-duanya itu CP, tahu CP? Cerebral palsy. Oh iya tahu. Kedua-duanya mereka tetap support sama anaknya juga ada dan jadi kalangan menengah ke bawah gitu, tapi mereka bisa jadi berbeda-beda